Halo, selamat malam teman-teman sekalian pencinta hukum dan juga untuk teman-teman yang merupakan tenaga kerja dimanapun Anda berada. Dalam video singkat ini saya akan menjelaskan tentang bedanya outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, teman-teman yang baik, berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman itu bisa buka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini, teman-teman yang baik, sudah ada turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021. Teman-teman yang baik, dalam video singkat ini kita akan melihat bagaimana perbedaan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Teman-teman yang baik, outsourcing itu semacam perusahaan yang menyediakan tenaga kerja atau jasa yang dipekerjakan pada perusahaan lain. Contohnya, saya punya perusahaan ini, kamu itu punya perusahaan, tapi perusahaan kamu itu bergerak untuk menyediakan tenaga kerja atau jasa lah. Nah, saya membutuhkan perusahaan kamu supaya mempekerjakan tenaga kerja dari dari perusahaanmu di tempat saya. Nah, kalian itu adalah penyedia tenaga kerja atau semacam outsourcing lah, seperti itu. Nah, teman-teman yang baik, kalau kalian itu tinggal di kota besar, misalnya kami di Jakarta, kita sering kali menemukan tenaga kerja dari outsourcing ini ya. Bagaimanapun usaha kita untuk menghapus outsourcing ini tidak bisa, karena ini sudah menjadi semacam turun temurun lah ya, dan kong kali kong yang sering terjadi di dunia kerja seperti itu. Tetapi berkat bantuan jasa dan juga perusahaan outsourcing ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian bisa mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk melihat apa perbedaan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan turunannya itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, teman-teman, selama ini outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Seperti tadi loh, saya menyerahkan pekerjaan dari perusahaan saya itu kepada kalian itu yang penyedia jasa outsourcing, seperti itu. Penyerahan sebagian pekerjaan ini, teman-teman, dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh, seperti itu. Nah, teman-teman yang baik, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan outsourcing ini dengan menghapus pasal 64, pasal 65 serta mengubah pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikenal dengan istilah alih
daya. Sekali lagi, alih daya ya. Dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2001 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau outsourcing waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja menyebutkan perusahaan alih daya atau outsourcing adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Tadi saya sudah beri contoh, saya itu punya perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada badan hukum penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing tadi. Nah, teman-teman yang baik, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur hak dan kewajiban perusahaan alih daya atau outsourcing dengan pekerjaannya. Intinya adalah perusahaan alih daya atau outsourcing itu bertanggung jawab penuh terhadap semua yang timbul akibat hubungan kerja, perlindungan buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang muncul dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya atau perusahaan outsourcing. Berbagai hal itu diatur dalam perjanjian kerja. Nah, makanya teman-teman, ketika kalian membuat kontrak kerja atau perjanjian kerja itu harus dibaca dengan baik-baik. Jangan cuma tanda tangan saja, tapi kamu harus berusaha untuk memahaminya dengan baik. Nah, selain itu di dalam juga diatur peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, jangan cuma tanda tangan lalu pergi, tapi perhatikan isi-isi perjanjian di dalamnya. Selain itu, hubungan kerja antara perusahaan alih daya atau outsourcing dengan buruh yang dipekerjakan didasarkan pada PKWT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, PKWT perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu harus dibuat secara tertulis, bukan lisan. Nah, inilah dasarnya ya. Ketika kamu nanti terjadi masalah, maka bukti tertulis ini itu menjadi sangat kuat daripada secara lisan. Nah, teman-teman yang baik, dalam hal perusahaan alih kerja atau outsourcing tadi mempekerjakan buruh berdasarkan PKWT, perjanjian kerja itu harus mencantumkan syarat pengalihan perlindungan hak-hak bagi buruh atau pekerja ketika terjadi pergantian perusahaan alih kerja sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Contohnya, saya punya proyek ini, tetapi kerjasama saya dengan perusahaan kamu yang merupakan penyedia jasa outsourcing tadi sudah selesai, dan kamu mau pekerja kamu tetap kerja di saya, tapi dialih ke outsourcing yang lain. Maka kalian itu harus mencantumkan syarat pengalihan perlindungan hak-hak bagi buruh yang kalian pekerjakan itu. Nah, hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK nomor 27 garing PUU strap 9 garing 2011 terkait uji materi terhadap pasal 59, kemudian pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2023. Sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur batasan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan oleh buruh outsourcing. Misalnya ya dulu ya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Di situ dikatakan tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok atau berhubungan langsung dengan proses produksi. Buruh outsourcing hanya mengerjakan kegiatan penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Itu bunyi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang dilaksanakan oleh tenaga kerja dari outsourcing, dan dia itu tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dan juga kegiatan-kegiatan pokok. Dia itu semacam penunjang saja ya. Tetapi teman-teman, ini perbedaannya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja menghapus batasan itu. Nah, perusahaan alih kerja atau outsourcing ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengerjakan jenis pekerjaan apapun, maupun pokok, bukan hanya penunjang saja seperti dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan tadi, tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tenaga alih daya atau dari outsourcing ini dapat mempekerja atau mengerjakan jenis pekerjaan apapun yang diberikan oleh perusahaan pemberi pekerjaan atau pengguna jasa perusahaan alih kerja atau outsourcing tadi. Nah, jadi tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh diberikan kepada perusahaan alih kerja atau outsourcing. Nah, teman-teman yang baik, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus perbedaan pengaturan mengenai perjanjian pemborongan atau penyedia jasa pekerja seperti tadi ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian perlindungan buruh, upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan ahli daya tadi. Makanya ketika kalian melakukan perjanjian kerja atau tanda tangan kontrak, kalian tuh harus baca baik-baik isinya supaya yang mempekerjakan kamu itu tidak dalam tanda kutip itu menipu kamu. Begitu terjadi konflik atau masalah, maka kalian itu bisa membuka kembali apa yang kalian sepakati dalam perjanjian kerja. Mengingat ketentuan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah dihapus oleh Cipta Kerja. Peraturan perundang-undangan yang masih memuat ketentuan tersebut mestinya tidak berlaku lagi. Jadi apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang outsourcing ini seharusnya itu sudah tidak berlaku lagi, dan dia itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya Undang PP nomor 35 tahun 2021. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memungkinkan buruh outsourcing beralih hubungan kerjanya ke perusahaan pemberi pekerjaan. Misalnya tadi tenaga kerja kamu, kemudian saya ambil alih itu untuk menjadi tenaga kerja saya, seperti itu. Itu sudah dihapus ya, jika syarat pelaksanaan outsourcing tidak terpenuhi. Ini ada catatan jika syarat pelaksanaan outsourcing itu tidak terpenuhi. Sekali lagi, ini penekanan. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memungkinkan buruh outsourcing beralih hubungan kerjanya ke perusahaan pemberi pekerjaan menjadi pekerja tetap ya, atau PKWTT, jika syarat pelaksanaan outsourcing tidak terpenuhi. Nah, teman-teman, saya pikir itu video singkat dari saya tentang perbedaan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan turunannya itu PP nomor 35 tahun 2021. Nah, teman-teman yang baik, ke materi ini saya pelajari dan saya dapatkan dari hukum online. Kalau teman-teman mau tahu tentang info update
tentang hukum itu kalian bisa buka hukum online saja, dan itu sangat membantu kita untuk melihat masalah sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Semoga dapat membantu kita semua sebagai tenaga kerja, khususnya mereka yang bernaung di bawah perusahaan atau badan hukum outsourcing seperti itu. Selamat malam, God bless.